Cuan. Bam, Cuan. Balik lagi. Yes, we're back. Ini H-min berapa kita nih? 5 hari. 5 hari ya? Sebelum H-min 4 hari. sebelum Liga Pro mulai ya? Sebelum Liga Pro mulai kita Selasa, Sabtu. Gua kemungkinan dapat jadwal. Tapi bukan komentator yang di TV, gua yang play by play kemungkinan. Play by play ya. Nah, Ya. kita akan pembahasannya udah pasti lah ya. Udah pasti kompetisi yang akan bergulir beberapa hari ke depan. Iya, betul. Di mana pekan pertama itu akan ada 10 pertandingan. 5 pertandingan di hari pertama dan 5 pertandingan hari kedua. Dan yang menarik 12 tim ini akan bermain Di sana semua ya. Nah, Tapi ada yang satu kali kali ya, oke. seperti itu. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas. Pertama persiapan masing-masing tim. Ya. Atu-atu dulu. Kita Sama welcome nih. welcome ya. Welcome. Sebenarnya kan ada list nih di Bolalop, ada apa Arismo. namanya? Ya, Ada pelatih Aka. ya, pelatih. Oh my god. Pemain juga Apa kan? nih? Instagram Bolalop kok hilang? Di band kali. Waduh, enggak. Gue yang salah. Oke. Mana makananku aku Lapar tuh, kasihan itu lapar. Ini ada daftar squad juga yang Iya. udah hadir. Kita bahas dari Cosmo JNE dulu. Oke. Dari Cosmo JNE ada head coach Denny Handoyo, masih itu tahun ketiga atau keempat ya? Keempat kayaknya. Keempat kayaknya. Keempat kayaknya. Karena setelah dari SKN ya. SKN. Kiper ada Muhammad Rizky Hana, Sikil, Muhammad Rizky Afsana, Rizky. Itu gak kepanjangan loh kalau misalnya setiap tim dibahas satu persatu. Iya. Mendingan kan kemarin kita sudah lumayan ngebahas. Iya. Mendingan menurut gue sih gini aja dong, kita omongin mungkin yang baru-baru welcoming nih. Kalau yang kayak yang udah Boleh. established gitu mendingan gak usah lah. Kayak Pendekar, mungkin pemain-pemain barunya. Pendekar baru ada pemain baru kan ya? Ya. Yang dari Afghanistan ya? Ya, yang mencetak gol ke gawang Indonesia pada saat di kualifikasi Piala Nah, AFC. iya yang gitu-gitu. Betul. Tapi kalau nanti mungkin kalau untuk squad, kedalaman squad itu mungkin yang baru-baru nih kayak Giga, ya kan? Sama Sama Kinantan, Kinantan. ya kan? Yang baru baru Oke, mau. Berarti kita bahas ininya aja ya. Oke. Dari dari Pro Liga Futsal, pemain asingnya dulu deh. Main asingnya dulu. Pemain iya. asingnya bintang timur Surabaya ada di Greenho Magafa. Iya. Dua-duanya ada pengalaman di Liga Indonesia. Betul. Sejak musim lalu di Greenho top skor musim lalu, Gava musim lalu bersama Kancil. Don, menurut lu Don, Gava bakalan bisa langsung in nggak dengan BTS? Gua rasa dengan Dengan kualitas pemain-pemain yang ada ya. gue rasa Gava ini kan gue tahu dia bahkan dari Liga Thailand ya. Kualitasnya juga luar biasa, terus juga orangnya agak mirip sama si Gondrong. Si Gondrong siapa yang kemarin di Pendekar Oh si ini, sempat ke Papage. yang Brazil itu. Ya. Yang Brazil tapi lupa dia gayanya apa ya? Memaksa pemain yang lain tuh untuk dia tuh galak lah ibaratnya kayak gitu. Jadi menurut gua Gava bisa sukses bersama bintang timur Surabaya, apalagi didukung dengan materi pemain-pemain yang ya jelas sudah pada bagus-bagus lah gitu. Iya. Terus ada Daniel Alves bertahan di Kancil, Pak Long dipanggilnya karena tinggi, sama Felipe yang penggantinya Gava. Nah Felipe ini udah kelihatan di Paman Birin, tapi kan pertandingannya bukan yang apa ya, artinya cuma pada saat lawan Kancil lah bisa dibilang yang standar Liga yang Pro berbobot lah, yang berbobot. Jadi kita patut tunggu karena nanti Kancil itu akan melawan di pertama itu jadwalnya lawan Giga ya. Kasuarina di hari pertama. Nah itu kita akan lihat Felipe seperti apa. Lalu di Favage, Diego nyebrang ke Favage dari Black Steel, Ali Abedin bertahan, bahkan Ali Abedin bikin tato khusus Favage. Lucu tau bang, belakang tuh nomor 19. Jadi kayak badan punggung. Iya. Bukan nomor punggung, nomor punggung, nomor badan. Nomor badan. Nomor tatonya nomor 19. Nomor 19. Gitu. Lo aja nggak kepikiran 8 ya. Selalu tau nggak lo kenapa lo nggak kepikiran 8? Ada Imam 8. Terlalu banyak 8-nya. Bayu Semera 8. Lampard juga 8. Iya, enggak itu kan di luar yang ini, yang di futsal. Nah, kalau menurut lo Diego sama Diego menurut lo di Favage akan seperti apa? Iya kemarin sih awal-awal tuh pada saat yang di apa sih? Futsal series. Yang di futsal series itu Merdeka Games ya. Iya futsal series. Futsal series. Jakarta futsal series itu sempat ngobrol-ngobrol juga sih sama Afif ya. Di awal-awal tuh emang agak sedikit banyak lah. Mungkin penyesuaian. Ini kayak
bukan perdebatan ya, argumen di dalam lapangan lah, dimana memang mungkin banyak yang belum mengerti lah cara main Diego ya. Pasti. Dan memang Diego ini kan tipikal orang mungkin yang bisa merubah permainan dengan dia punya kualitas ya, Don. Jadi memang dia mungkin kerap minta support bola gitu loh. Dan itu nggak seperti di Black Steel yang dia banyak mendapatkan kesempatan itu, Don. Ini yang mau gue bahas. Gitu. Jadi akhirnya mungkin pemain lain juga mungkin ya memang harus adaptasi pelan-pelan lah ya. Terutama dengan Afif, karena dia sekarang kan banyak dimainin dengan Afif kan, sepaket sama Afif. Nah, tipe Afif ini kan lebih pegang bola. Betul. Modelnya kan dia kayak BBS, kayak siapa lagi ya? Untuk Boy. Dia lebih nyaman dengan dia punya kemampuan skill individunya gitu loh. Nah, di situ kadang mereka kerap ini loh, seperti kayak bukannya bentrokan ya, kayak berargumen lah. Karena merasa jarang dikasih bola si Diego. Tapi gue pikir dari masa-masa penyesuaian dan juga adaptasi, nanti di liga ini gue pikir udah pasti akan lebih mengalir lah. Nah, ini penting nih. Kenapa gue sempet gini? Pada saat Diego mau turun ke Favage, terus gue ngeliat Favage mengambil pemain-pemain yang mungkin lebih individualistis ketimbang teamwork. Ini kan PR si pelatih ya, siapa yang dari Thailand. Nah, gue menganggap bahwasanya Diego harus bisa beradaptasi dengan dua hal yang berbeda, yaitu pada saat di Black Steel dengan taktikalnya Hami yang bermain lebih ke tim, artinya individual itu ditekan lebih ke banyak tim. Tapi Don, gue potong bentar. Sebenarnya kalau memang gue pikir gini Don ya, kalau kita berbicara pemain karakter dari Papua, itu dominannya emang individual sebenarnya. Iya kan? Karena mereka punya skill, rata-rata punya skill. Tapi bagaimana kemampuan dari Hami untuk bisa merubah? Nah, kalau menurut gue sekarang di Favage ini kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya ini pelatih Thailand ini dia pinter Don, dia pinter misalnya untuk memanfaatkan skill individu digabung dengan kolektivitas tim, mungkin itu lebih mumpuni Don. Ini bakalan seru. Tinggal kualitas si pelatih asal Thailand ini sama nggak sama Hami gitu kan. Terus bagaimana dia bisa meramu kekuatan yang ya bisa dibilang pemilik Favage luar biasa. Ini mah tim bisa dibilang bertabur bintang, lebih bertabur bintang daripada musim lalu. Nah, ini akan sangat menarik sih menurut gua musim ini Favage seberapa jauh. Tapi gue pikir Ali Abedin biasanya di tahun-tahun selanjutnya itu udah kebaca kalau menurut gua. Nah, tinggal bagaimana pemain-pemain lain bisa pada saat Ali Abedin dijaga 1-2 orang bisa lepas. Ini yang paling penting. Oke. Ya percayalah dengan kualitas pelatih yang ada sekarang juga lah. Don, kita di mana? Kita masih di Cabo ya? Kita udah episode ke-6, artinya udah 1,5 bulan kita di sini. Iya loh. Ini kita nggak dapat apa diskon itu apa gitu? Dapat gitar kita. Oh iya, ada poin. Ini kayak sekolah. Poinnya bisa tukar apa? Tukar emas, berlian. Sudah. Oke, kita lanjut ke Unggul FC. Majupa, Malang juga punya. Teran bawa kompatriotnya dari Venezuela. Kabarnya ini pivot Oscar, dan ini akan sangat menarik karena Teran beberapa musim lalu kan aman banget lah ya untuk kualitas gitu ya. Tinggal bagaimana pemain yang mensupportnya dia gitu. Kalau menurut lu sendiri, dengan ini pasti rekomendasi Teran apa gimana? Ya kalau gue belum pernah lihat rekannya Teran ini ya secara langsung lah. Tapi kalau memang dia merekomendasikan main ini, artinya mungkin mainnya memang sudah mengerti lah karakter dari antara mereka berdua. Cuman pertanyaannya sekarang ini, memungkinkan nggak mereka harus dimainkan terus bersamaan, Don? Kalau menurut gue gini, Don, memang bisa aja ya. Salah satu tactical di mana pelatih akan banyak menggunakan seperti kayak di Black Steel lah. Enrique dengan Rodrigo kerap dimainkan satu tim, ya kan, walaupun dipecah, tapi sedikit lah kesempatan itu. Betul. Nah kalau misalnya nih, gue tuh pengennya begini, ngelihat setiap pemain asing yang ada ini bisa nggak misalnya paketnya dipisah, ngangkat dengan yang paket duanya gitu loh, iya kan? Paham gue. Nah ini sih yang pengen gue lihat sebenarnya. Lawannya Sadakata bang, lawannya Sadakata di match pertama bahkan jam 9 pagi itu live-nya itu Pendekar Black Steel, berarti ini yang disiarin MNC, lalu Bintang Timur Surabaya Makinantan, dua itu berarti yang pertama pagi, lalu dua pertandingan kedua itu sore dan sampai malam ya, sampai ya jam 5 sore. Ya jadi kita akan lihat bagaimana pelatih Almeida kalau nggak salah namanya dari Spanyol itu membawa Unggul FC Malang, bisa nggak kira-kira musim ini lebih daripada apa yang kemarin seperti itu. Oke, Pendekar Hamid Reza dan satu lagi Reza juga namanya, tapi Reza yang Afghanistan.
Hamid Reza ini Iran, bawaan si pelatih juga kayaknya. Nah kalau pendekar ini kan udah kita bahas ya sebelumnya ya. Gue sendiri bukannya nggak suka, tapi nggak meyakinkan dari segi pembelian pemain kalau gue pribadi. Tapi mereka punya pelatih yang notabene tentu bisa dibilang pelatih asal Iran. Ini pelatih asal Iran kan kita tahu Reza Falah itu kan sangat oke gitu. Kita akan lihat nih racikan si pelatih asal Iran ini dengan bantuan Hamid Reza dan Reza Afghanistan itu bagaimana nanti melihat perpaduan pemain asing dengan pemain lokal yang usia muda. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau untuk hasil dari uji coba cukup baik ya. Mereka ngalahin juga Cosmo, ya kan. Nah terus kalau gue sih secara kompetitif di dalam tim ini Don, itu perus nih Don. Karena gue bilang gini, yang kayak lu bilang dari secara pembelian kan mereka kurang. Artinya kan sebenarnya pemain lokal itu juga harus ada bisa saling menopang Don. Ngerti nggak? Paling sekarang tinggal senior siapa? Suban paling. Siapa lagi senior di sana? Michael katakan ada kiper lah. Maksudnya pemain lapangan lah. Iya kan? Nah, kalau memang mereka kemarin itu kalau Pandega masih masuk golongan anak muda lah. Tapi termasuk jagoan lah. Termasuk pemain andalan lah kalau menurut gue. Apalagi dia kayaknya nggak bakal pernah dilepas sama Atta sih. Iya. Selama Atta punya klub, ya Atta kan suka banget karena salah satu pesan Ricardinho adalah Pandega kan. Salah satu pesan Ricardinho itu Pandega. Iya, jadi begitu. Jadi harapannya memang Pendekar juga dengan apa? Itu yang punya yang pesan gue ya. Kulit apa? Sisa sunat. Kulit sisa sunat, serem amat sisa sunat. Jadi menurut gua ya itu tinggal bagaimana mereka bisa ini ya, bisa konsisten ya dari setiap pertandingan nanti sampai di akhir musim ya. Karena ya yang kayak lu bilang itu dari segi pembelian kurang meyakinkan untuk bisa mungkin masuk 3 besar. Kalau gue sih masih memprediksi 3 besar itu Kancil, Black Steel, BTS. Iya. Menurut gue ya, masih itu mungkin ya menurut gue ya. Ini juga kedatangan asisten coach juga namanya Mehran Mazrui. Ini baru update nih. Baru update. Mehran Mazrui ini menarik nih. Sampai asisten aja pakai dari Iran. Nah ini kita akan lihat gebrakan-gebrakan dari pelatih-pelatih asal Iran ini ya. Kita lanjut ke Black Steel. Black Steel datengin pemain asing U20. Ternyata peraturannya boleh. Kabarnya. Ya gue nggak tahu. Kayaknya dari tahun lalu katanya, tapi nggak tahu juga lah. Buat gue sih. Ada kan yang komen tuh Don. Yang komen di kita bilangnya pemain ketiga tuh main asing itu bisa di U20-nya. Iya. Tapi lucu ya kalau kita justru malah memilih pemain U20 itu dari negara lain. Padahal sebenarnya kesempatan buat pemain kita untuk bisa dikembangin kan. Padahal bikin U20 karena buat pembinaan ya. Malah pembinaan untuk Brazil. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya gue pengen lihat juga kualitas U20 Brazil sama kualitas U20 Indonesia semana sih. Tapi itu kiper kan? Kiper. Karena kita bisa lihat dulu kiper U20 Brazil kayak gimana sih, cara mental segala macam. Dua-duanya namanya Mateus. Yang satu Mateus yang kiper. Kita akan lihat. Lalu ada Cosmo, kedatangan kembali Fahid bang. Iya. Fahid Safei, lalu Mojtaba. Ini kalau Fahid kan memang sudah sangat apalah, sudah sangat sehati banget lah dengan Cosmo. Walaupun sempat dipegang. Dan gue salut ya dengan Cosmo ya. Artinya gini, Fahid itu kan baru cedera lutut juga. Dan mereka tetap percaya gitu loh, kemampuan Fahid, ya kan? Jadi paling tidak berarti memang Fahidnya memang benar-benar sudah mengerti karakter Cosmo dan memang sangat dibutuhkan untuk tim ini Don. Gitu loh. Ya. Ya, sekarang kan kalau misalnya pemain asing Don, oke lah. Kalau pemain asing, pemain lokal juga lah. Kadang-kadang misalnya mereka setelah sembuh dari cedera Don, itu kan mungkin satu penurun pasti kualitas ya. Terjadi penurunan kualitas. Nah yang kedua, kerap juga banyak juga yang tidak diperpanjang atau tidak dipakai lagi. Betul. Nih, ketentuan jumlah pemain di Pro Futsal League maksimal jumlah pemain 23 pemain. Terdiri dari 16 pemain bebas, 2 pemain asing senior atau U23 per 1 Januari 2002 ke atas, 5 pemain U20 1 Januari 2002 ke atas termasuk U20 asing maksimal 2. Ketentuan susunan pemain diatur dalam pasal 29 LFP baru Bang 2003-2024. Baru. Aturan baru ya? Aturan baru. Jumlah pemain WN asing. Tapi bingung ya kenapa kok U20? Bingung gua.
Ini yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik futsal kan. Ya biarlah udah. Maksimal 4 pemain, 2 pemain senior. Jumlah pemain maksimal 4 pemain, 2 pemain senior atau 2 U23 plus 20. Semua pemain masing-masing yang terlibat di kompetisi Liga Futsal harus memiliki kitas yang berlaku. Semua pemain yang sebelumnya bermain di luar negeri wajib memiliki ITC. Ya. Oke, jadi itu memang diperbolehkan ya. Cuma pertanyaannya kenapa harus 20 juga diwajibkan ya untuk bisa di inilah. Kalau menurut gue sih janganlah, mending kan anak U20 Indonesia aja yang dikasih kesempatan gitu. Setuju. Oke. Tadi udah unggul udah. Sekarang sadakata itu kita udah bahas ya. Sadakata yang nggak ada gebrakan lagi. Iya. Ada pemain-pemain yang dibawa juga sama Panca lagi. Udah cukup. Lalu Kinantan. Nah ini Kinantan kita bisa Yoga akan mimpin Kinantan. Iya. Ya seperti biasa dia berani untuk ngambil yang last minute kayak gini. Kalau kita bicara pemain itu mana ya Kinantan ya Kak? Kinantan ini belum ada nama-namanya tapi belum ada halo-halonya. Ya, tapi ada Obay di sana. Kinantan itu agak bukan Giga. Obay ke Giga. Himawan bagus ke Giga. Iya. Belum kelihatan ya pemain-pemain Kinantan. Kabar sih pemain-pemain yang kemarin sempat membela Kinantan futsal itu di Linus itu dinaikin kabarnya. Tahu Teddy Silalahi masuk gak? Dia lagi TC ke Bandung. Buat apa? Pon Sumut. Oh ini udah nih. Sumut lagi di Bandung mereka. Lagi uji coba. Ini udah nih. Mungkin dari Bandung langsung ke Tegal. Ada Giovanni Molan yang sempat di Giga. Lalu ada Ade Hendrawan juga. Ini Giga, Agung Rufei Giga, ini mantan-mantan Giga semua. Imron Giga, Ihcan Nanda juga Giga. Ada 6 ya, ada Giovanni, ada Ade Hendrawan, Fadrol Dava ini pemain kiper Kinantan kalau nggak salah, yang gede badannya. Iya. Dava Rido juga, Faujan juga pemain Kinantan, Iqbal Adrus. Nah ini pemain-pemain Kinantan udah mulai dikasih lihat di ininya ya, di di akun Instagramnya Kinantan Futsal. Kinantan Futsal. Nah ntar jadi ya kita lihat sih nambahnya. Sebenarnya kan daftar pemain tuh udah lewat gitu. Jadi mereka mungkin udah daftarin nama, tinggal belum dipublish aja nih sih kayaknya. Yeah. Oke, kalau selanjutnya yang belum kita bahas itu ada Kinantan udah tadi. Nah Kinantan sendiri menurut lo gimana? Gue sih nggak bisa ngebayangin Kinantan ya, karena ya itu kita juga belum tahu bagaimana dalaman squadnya. Lawannya pertama terus akan juga menghadapi langsung Bintang Timur Surabaya. Terus juga apa sih persiapannya juga mungkin menurut gue yang sangat kurang ya. Mungkin mereka latihan ya orang-orang Medannya ya. Tapi kan pelatih baru ini kan dengan Yoga kan gue pikir waktunya sangat mepet banget di dunia. Seminggu ya, nggak kurang dari seminggu malah ya. Ya. Yoga baru di woro-woro untuk megang itu. Jadi menurut gue sih cukup berat lah. Bisa bertahan aja di Liga Pro ya udah cukup bagus. Ya. Udah inilah ya, udah kelihatan lah ya. Ya. Nanti persiapan seperti apa kalau tim yang persiapan mepet kayak gini ya semoga ya putaran pertama sih cuma 8 match. Jadi putaran kedua bisa memperbaiki dengan latihan. Tapi gue nggak tahu apakah secara finansial bisa panjang. Ini yang jadi selalu jadi pertanyaan gue sih. Iya. Kalau tim-tim dengan mepet kayak gini kecuali tiba-tiba ada yang ngasih duit gede segala macam. Ya kita kan nggak tahu ya kan. Nah lanjut. Halus, nah ini nih halus nih. Ini halus menarik nih. Ini halus, kalau halus kayaknya lu deh yang harus banyak ngebahas. Gue juga nggak tahu dalamnya banget, karena kan gue walaupun Iqbal di sana, tapi gue bukan serta merta semua dapurnya juga gue tahu gitu. Gue juga kalau nanya juga nggak yang gimana. Yang pasti Akang ke halus, lalu beberapa pemain muda kayak Guntur, Adi Masud, Ismail Macil baik lagi, lalu Nawawi, Oman sama Aang. Ada Fadilah yang pivot, lalu ya Idris juga udah kita bahas, packing, lalu Iqbal Pasaribu, ini menarik juga pemain yang memiliki kecepatan, pernah main di Liga Malaysia juga, lalu ada Hari Yunandar yang sempat bersama Sadakata juga, yang pasti Hari Yunandar bukan pernah di Kancil ya? Pendekar. Kancil pernah nggak?
Lupa gue. Pernah nggak ya Arina? Nah ini ya, tahun ketiganya Yola, 2,5 tahun Yola. Menarik karena tahun ini gue liat Halus nih punya pemain yang betul-betul menurut gue kedalaman skuadnya bagus. Ini menarik nih. Kalau gue ngitung ya, dia punya bisa bikin 2 paketan yang sama kuat dan 3 paketan ketiga yang cukup oke. Menurut gue ya. Tinggal bagaimana nanti komposisi itu bisa dimaksimalkan sama Yola sih menurut gue. Kalau gue sih ngeliat Dia ketemu siapa dan pertama? Oh ya, ini penting. Cosmo dari Jakarta. Ini akan seru sih, karena setahu gue kan 2 sama ya kalau nggak salah skornya. Apa pokoknya imbang apa? Yang waktu di mana? Uji coba mereka, gue nggak tahu. Lupa. Gue juga lupa hasilnya pas lagi yang di Piala Jakarta, lupa juga sih. Ya, ini akan menarik sih buat nanti Halus nih sejauh mana, karena masih ada Rio, masih ada Kakek, masih ada Zidane, masih ada Ucok, masih ada tapi lucu juga ya, di masa-masa persiapan kayak liga lagi mau mulai, kemarin Kakek kan jalan-jalan ke Thailand. Ya mungkin masih libur Sama Willy. Itu waktu hari ini dong. Gue nggak tahu kan, kita nggak tahu jadwal latihannya Halus. Ya kalau misalnya itu pas di jadwal latihan. Iya, makanya kan kita nggak tahu, atau mungkin itu repost. Nggak repost lah. Kan Willy kan lama lagi kesana, Willy Shine. Dia dengan Willy Shine lagi lihat Lady Boy. Will. itu mungkin yang kurang lebih tim yang akan ini. Siapa lagi ya? Refreshing. Kasuari Giga. Ini ya. kita bahas karena menarik. Banyak nih baru beli pemain kan. Betul. Nandi Sukma, Obay, Rijal Mustafa, Bagus Imawan, Fahmi Misbah kiper, dan Iqbal Nur Cahya. Ini ada pemain-pemain yang backgroundnya di Bandung ya, kecuali Bagus ya yang Mataram. Dia sama Arif Mo kan ya sekarang. Nah itu berarti sih itu dijadiin asisten atau nggak lagi Don? Itu siapa? Siapa yang pegang Giga? Moses. Kayaknya ya bedol desa nih, cabut juga. Maksudnya kayaknya dibeli permanen sih, kan nama harus tetap nempel mungkin, tapi gue nggak tahu ya kepastiannya seperti apa. Tapi ini sih pasti tesnya di Bandung. Kalaupun mungkin masih di bawah ya mau nggak mau sih Dev Moses harus ke Bandung. Gitu ya. Gue nggak tahu ketentuannya apakah nambah pemain PON Lampung, kan Lampung lolos tuh. Ya kan, siapa tahu ada pemain-pemain yang emang bagus juga. Dan Arif Mo kan juga sangat dekat dengan pemain-pemain muda. Kalau artinya dia dari zaman dulu di Makassar segala macam juga kan emang akrab dengan pemain-pemain muda lah. Yeah. Nah ini akan sangat menarik sih, sepak terjang Kasuarina Giga. Nah kita akan bahas satu persatu bang, hasil apa prediksi dari pertandingan pertama. FFV ini kita lagi syuting jam 5 sore. Nanti jam 6 sore itu ada pertandingan final. Antara Ravelli dengan Pelindo Rekta. Itu ini lagi main perebutan tempat 3, unggul lawan Radit, unggul lagi memimpin dengan skor 3-0. Sementara ini gue lagi lihat YouTube-nya. Jadi kita nggak bisa nunggu sampai jam 6 karena jam 6 kita ngelatih. Iya, betul. Kita mungkin nanti ya siapapun yang menang selamat. Tapi ada satu catatan gue mengenai FFV ini, yang final ini adalah 2 tim prapon yang gagal ya? Tim prapon yang tidak berhasil lolos ke kualifikasi PON. Jadi mereka mengobatinya dengan masuk final dan bisa menjuarai FFV U20. Betul. Ya, cukup oke lah. Artinya setidaknya ada pelampiasan yang positif lah. Iya. Itu. Tapi gue menyikapinya gini, di semifinal tuh terlalu jauh skornya 10-1, lalu 4-1. Artinya kualitas FFV U20 sekarang memang agak menurun. Jomplang ya? Kalau menurut gue agak menurun kualitasnya. Jadi peserta ini yang persiapan itu kebanyakan prapon, karena kan prapon itu masih secara peak kan masih bagus ya. PON Jatim unggul, lalu Radit kabarnya itu PON Kalteng, tapi gue nggak tahu juga. Tapi gue nggak tahu pemain-pemainnya. Cuman menurut gue ya kalau ngeliat dari yang ada ya ini memang masih PR sih menurut gue gitu. Oke, langsung prediksi aja. Ya. Kita prediksi dari pertandingan pertama, unggul Sadakata. Unggul lah. Persentase? 60-40. 5-5-4-5 gua unggul. Oke. Pendekar United, Black Steel Papua. Seru nih. 50-50. Black Steel 5-5-4-5. Oke.
Bintang Timur Surabaya, Kinantan Futsal 70-30. 70-30. Apaan Kinantan? Siapa tahu lo kan sama-sama Medan. Enggak lah. Realistis lah. Realistis. Mau Medan juga kalau emang. Ya udah BTS 70-30. Lu Don. Pakai ditanya lagi. Halus, Cosmo JNE 50-50. 55-45. Untuk Cosmo. Kasuarina Giga, Kancil WHW. Kancil 60-40. Iya, 60-40. Itu hari pertama. Hari kedua, Favage Banua, Moncong Bulu. Wah seru ini. Favage Banua. Favage gua 50-50. Gua 55-45. Oke, gua 50-50 karena gua tahu nih Moncong Bulu nih ya Azhar lu tahu sendiri ya, Idu, Gilang, asli Makassar semua. Pride of Makassar sama pemain-pemain yang ngeklik ini agak-agak sedikit. Apalagi pemain-pemainnya sekarang tuh udah mulai matang ya. Udah apa ya, saatnya memetik menurut gua. Ditambah lagi kepemimpinan dari Mamen sama si Pandi. Ini akan menarik sih lawan Favage yang bergelimang pemain-pemain top lah gitu. Iya. Gua 50-50. Unggul FC Malang Cosmo Favage Banua dan Moncong Bulu hari pertama nggak main ya. Jadi ya apa secara ini fresh lah. Iya. Unggul FC Malang, Cosmo JNE 50-50. saya 50-50 juga gua. Bintang Timur Surabaya, Kancil WHW. Anjir udah langsung big match aja ini. 50-50. 50-50. Ini seru kali ya Gaval. Seru. Gaval lagi aja. Ketemu dia sama si abang. Aduh, Halus FC Sadakata. Terus FC Sedekat. 50-50. 55-45 Halus. Oke. Kasuarina Giga, Kinantan. Nah, ini seru. Ini baru saatnya lo metik poin. Tapi 50-50 sih. Kalau gue. 5-5-5. Buat? Giga. Wah, parah. Pemainnya lebih jelas Don, lebih gua kenal. Begini. Pemainnya lebih berpengalaman. Iya, itu aja. Lebih mengenal lah dan tahu lah sepak terjangnya mereka. Dan di sebuah kompetisi. Habisin. Udah. Itu satu lagi Don. Iya, ntar bang, sabar ngapa? Masih ada satu. Disisain dulu. Makanya buat lo. Jadi kita ngelihatnya juga dari hal-hal kayak pengalaman di sebuah kompetisi seperti itu. Oke, itu adalah 10 pertandingan yang akan bertanding di GOR Tegal Selatan. Iya, di pekan pertama. Di pekan pertama Sabtu 18 dan Minggu 19 November 2023. Gua tadi sudah dikontak sama MNC untuk play by play. Kayaknya ya bakalan insya Allah bakal ada. Bakalan sibuk lagi. Ya weekend ya bang ya. Iya. Oke, itu aja mungkin dari kita berdua. Cukup mungkin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerta Barat. Ya, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Coach Donzel dan Instagram Cabo. Cafe Board. Follow juga Instagram Cafe Board Game. Cabo Jakarta ya. Follow juga Instagram owner dan juga para karyawan. Wah seneng banget lo semua. Gue Oke. Dan gue Fenat Mr. P. Muta Barat. Bencrok.